Salam saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita awali dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu. Hari ini kembali kami rindu mengawali hari kami dengan belajar firman-Mu, dan kami mau taat untuk dipimpin oleh firman Tuhan, kehendak-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami semua, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan saya ambil dari Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Berapa banyak saudara temukan ada orang-orang yang dulunya begitu setia, mengikut Tuhan, menjadi murid Kristus yang baik, tetapi kemudian akhirnya mereka menyerah dan mengikuti Allah yang lain. Salah satu sumber masalah yang menyedihkan ini adalah hanyut di bawah arus. Maka penulis Ibrani ini memberikan peringatan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kalau kita lihat di pasal pertama saudara, ya, kita tahu bahwa Yesus sendiri sebagai anak Allah yang turun ke dunia, dia berbicara kepada kita, tidak melalui perantaraan yang lain. Dan dia juga menyampaikan, membawa kabar keselamatan itu kepada kita. Juga kemudian para rasul yang mendengarnya, dan sampai hari ini hamba-hamba Tuhan dan semua umat Tuhan menyampaikan kabar itu. Maka kita dituntut untuk lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Jika tidak, maka kita akan terbawa arus. Lalu apa yang akan kita perbuat, saudara? Yang pertama, mari kita sekarang renungkan apakah kondisi kita saat ini, apakah sudah mulai terbawa arus atau tidak. Paling tidak ada dua arus yang sering menyeret banyak orang percaya. Yang pertama itu adalah kemuliaan dunia. Kalau saudara ingat mula-mula kita percaya kepada Tuhan, mengambil keputusan pribadi, meresponi Injil Tuhan, kita insaf akan dosa kita tidak cemas lagi akan hidup kita, akan apa yang sedang hiruk pikuk terjadi dalam dunia ini. Karena kita meyakini apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Seolah-olah apa yang begitu giat-giat kita cari dahulu, itu menjadi tidak terlalu penting bagi kita saat itu. Nah, saudara, saat itu kita menjalani hidup di dunia ini dengan arah mata kita memandang jauh ke dalam kekekalan. Dunia ini seperti bayangan yang sia-sia bagi kita. Akan tapi tidak lama kemudian, ya, setelah beberapa waktu kita ikut Tuhan, lalu kita mulai melihat dunia kembali tersenyum kepada kita. Dia mulai menyapa kita dengan merdunya, memperdengarkan suaranya kepada kita. Lalu tiba-tiba kita secara perlahan tapi pasti perhatian kita mulai teralih dari yang kekal, kembali tertarik kepada hal-hal yang sementara. Saat itu kita secara tidak sadar lambat laun mulai membiarkan diri terbawa arus dunia ini. Sebagai contoh, ada seorang bernama Demas. Suatu ketika dia nampaknya begitu bersemangat, dia meninggalkan segala sesuatu, dia mengikut Paulus, menjadi rekan kerja Paulus. Dia melayani begitu giat. Namun tidak lama kemudian matanya tertuju kepada kilau dunia ini. Apa yang pernah didengarnya dulu tergelincir dari tangannya, sampai kemudian hidupnya terbawa arus. Paulus katakan kepada Demas ini, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Maka saudara, nasihat Paulus ini perlu kita perhatikan. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Boleh kita memiliki seisi dunia ini, tetapi
Awas jangan sampai hati kita tertambat padanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penderitaan. Kita tahu cerita mengenai kisah benih yang tumbuh dengan cepat di tanah yang berbatu-batu. Tuhan Yesus berkata, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Yesus menjelaskan hal ini apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mungkin saat saudara dibawa kepada Kristus, kita mengenal, kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, waktu mula-mula itu kita tidak mengalami hambatan apapun. Tidak ada yang menghalangi kita. Kita dengan penuh sukacita, damai, sejahtera, kita beriman kepada Tuhan. Nah, keadaan nyaman seperti ini terkadang membuat kita berpikir bahwa ternyata memikul salib itu begitu ringan, tidak begitu serius, bukan sesuatu yang serius. Nah, peringatan penderitaan bagi orang percaya yang disampaikan di dalam Alkitab, ya, lalu kita pahami, ternyata penderitaan ini kita anggap itu hanya untuk orang-orang di generasi yang sudah lewat. Kita di sini merasa aman dan nyaman saja. Namun sampai suatu ketika penderitaan itu akhirnya sampai menjumpai kita, dia menyapa kita, dia memperdengarkan suaranya, kita mulai bergumul dengan kehidupan ini, kita mulai mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, kita mulai dibenci karena iman kita, maka kita menjadi tidak siap dan tidak tahan. Penderitaan ini dapat mengakibatkan kita melepaskan hal-hal yang pernah kita dengar dan kemudian kita hanyut di bawah arus. Bukankah seringkali dalam waktu seperti ini lebih mudah bagi seseorang untuk menolak memikul salib dan jatuh ke dalam kompromi dengan dunia ini. Ketika Petrus dalam keadaan damai, dalam keadaan yang tenang, dia dapat dengan lantang berkata, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Tetapi ketika pencobaan itu datang menjumpainya, dia berkata dengan sumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, saudara, apakah dua hal ini telah menyapa hidupmu? Entah itu kemuliaan dunia atau penderitaan. Jangan-jangan kita sudah mulai hanyut terbawa arus. Kita menjauh dari Tuhan. Sekarang kita renungkan pemulihannya. Penulis katakan harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Maka saudara, kita harus memberikan perhatian terhadap berita yang Tuhan sampaikan. Berita keselamatan yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kita. Maka kita harus tingkatkan ketekunan kita dengan memanfaatkan sarana-sarana yang anugerah berikan kepada kita sampai hari ini. Jika kita benar-benar telah menemukan Tuhan Yesus, seringlah berada di tempat di mana kita bisa bertemu dengannya. Di mana kita bisa bertemu, berfellowship dengan Tuhan kita. Ketika kita menemukannya di dalam firman-Nya, maka jadilah setia dan tekun untuk menemuinya di sana. Jika Alkitab kita mulai tergelincir dari tangan kita, maka kita sudah mulai membiarkan terbawa arus. Mari kita setia dalam saat teduh kita merenungkan firman Tuhan. Jika kita menemukan Tuhan di dalam doa-doa kita, maka kita harus lebih bertekun dan untuk berjumpa dengan Dia di dalam doa. Inilah tempat pertemuan yang indah dengannya. Kita menikmati relasi dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara, dan berjalanlah terus di dalam tuntunan firman-Nya. Berikutnya, kita berjaga-jaga pada saat-saat yang memungkinkan untuk kita terbawa oleh arus. Kita harus sadar kita hidup dalam dunia di mana seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kita tinggal berada di wilayah yang penuh dengan musuh-musuh kita. Yang terpenting,
Awasilah hati kita dengan segala kelemahan dan kecondongan hati kita. Kenali ini semua. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan yang terakhir, tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus telah mengalami berbagai penderitaan karena pencobaan. Ia pasti dapat menolong saudara ketika saudara mulai dicobai. Yang terpenting, arahkan pandanganmu kepadanya dan teruslah dekat dengan Dia. Berpeganglah karena Tuhan memegang engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Tuhan, di tengah-tengah segala situasi dunia ini, yang dapat membawa kami terbawa arus hingga kami menjauh daripada Engkau. Firman-Mu pagi ini menyapa kami. Biarlah tolong kami tidak mau menjadi orang-orang yang terbawa arus. Apa yang sudah kami dengar, biarlah itu kami perhatikan dengan teliti. Kami terus bertekun di dalamnya, supaya kami tetap ada dekat dengan Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Kami tidak terbawa arus untuk menjauh daripada-Mu. Tuhan, tolong berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.